Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka ingin punya anak, tapi dia tidak ada. Suatu hari istri saya jatuh sakit. Suaminya bertanya apa yang paling dia inginkan. Sang istri menjawab bahwa ada taman yang sangat indah di dekat situ, di mana banyak bunga terindah tumbuh. Ada Rapunzel yang indah di taman. Itu terlihat sangat segar dan sangat hijau sehingga dia sangat ingin mencicipinya. Tapi taman itu dikelilingi pagar tinggi, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena taman ini milik seorang penyihir. Dia memiliki kekuatan besar, dan semua orang di dunia takut padanya. Sang suami sangat mencintai istrinya, dan memutuskan untuk membelikannya Rapunzel, berapapun harganya. Maka saat senja dia memanjat pagar batu ke taman penyihir, buru-buru mengambil segenggam Rapunzel hijau dan membawanya untuk istrinya. Dia segera membuat salad sendiri dari itu, dan makan dengan rakus. Dia sangat menyukai salad ini sehingga keesokan harinya dia menginginkan lebih dari sebelumnya. Suaminya berjalan ke taman lagi, tetapi penyihir itu sudah berdiri di depannya. Dia memelototinya dengan marah dan berkata bahwa dia akan membayar banyak untuk mencuri Rapunzel. Dia meminta penyihir itu untuk tidak marah karena dia merobek Rapunzel untuk istrinya yang sedang sakit parah. Dan dia sangat mencintainya. Kemarahan penyihir itu menghilang sedikit, dan dia berkata bahwa jika itu benar, dia akan mengizinkannya untuk mengumpulkan Rapunzel sebanyak yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat. Dia harus memberi penyihir itu anak yang akan lahir dari istrinya. Sang suami setuju dengan rasa takut. Ketika sang istri melahirkan seorang anak perempuan, penyihir itu segera muncul, membawa anak itu bersamanya dan menamainya Rapunzel. Rapunzel menjadi gadis tercantik di dunia. Ketika dia berumur 12 tahun, penyihir itu menguncinya di menara. Menara itu berada di dalam hutan, dan tidak memiliki pintu atau tangga. Hanya di bagian paling atas ada jendela kecil. Ketika penyihir itu ingin memanjat menara, dia memanggil Rapunzel untuk menurunkan kepangannya. Dan Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah. Dia mendengar suara penyihir, mengendurkan kepangannya, mengikatnya ke pengait jendela, dan rambut rontok, dan penyihir kemudian memanjat, menempel pada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan putra raja kebetulan menunggang kuda melewati hutan tempat menara berdiri. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian, dan itu sangat menyenangkan sehingga dia berhenti dan mulai mendengarkan. Ini adalah Rapunzel bernyanyi dengan suaranya yang indah. Pangeran ingin naik. Dia mulai mencari pintu masuk ke menara, tetapi tidak mungkin menemukannya. Dia pernah melihat bagaimana penyihir itu memanjat kepang yang diturunkan Rapunzel padanya. Dan keesokan harinya, ketika hari sudah mulai gelap, pangeran pergi ke menara dan memanggil Rapunzel. Dia mendengar, menarik kepang ke bawah, dan pangeran naik. Rapunzel melihat pria yang belum pernah dilihatnya masuk, pada awalnya sangat ketakutan. Tetapi pangeran berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian itu sehingga dia memutuskan untuk melihatnya tanpa gagal. Kemudian Rapunzel tidak lagi takut, dan ketika dia bertanya apakah dia setuju untuk menikah dengannya, dia memberikan persetujuannya dan mengulurkan tangannya padanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya turun bersama. Mereka tahu bahwa ketika pangeran datang, dia akan selalu membawa sehelai sutra, dan Rapunzel akan menenun tangga darinya. Dan ketika tangga sudah siap, mereka akan turun bersama dan pergi. Penyihir itu tidak memperhatikan apapun sampai suatu hari Rapunzel bertanya mengapa lebih mudah menyeret pangeran ke atas. Penyihir itu mengerti segalanya, menjadi marah dan mengamuk di rambut indah Rapunzel.
Saya membungkusnya di lengan kiri saya beberapa kali, dan dengan tangan kanan saya meraih gunting dan memotongnya. Dia membawa penyihir itu ke semak belukar pada Rapunzel, dan menyembunyikannya di sana. Dia mengikat kepang yang terputus ke kait jendela, dan ketika putra raja muncul, tarik ke bawah. Pangeran itu naik dan melihat penyihir itu. Dia menatapnya dengan tatapan jahat, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel. Pangeran berada di samping dirinya dengan kesedihan dan putus asa melompat keluar dari menara, tetapi duri semak yang berduri, tempat dia jatuh, mencungkil matanya. Pangeran buta mengembara selama beberapa tahun dalam kesedihan dan kesedihan di hutan, sepanjang waktu dia berduka dan menangis karena kehilangan kekasihnya. Suatu ketika dia pergi ke semak belukar yang lebat. Tiba-tiba pangeran mendengar seseorang bernyanyi, itu tampak begitu akrab baginya, dan dia pergi menemuinya. Ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya, menjatuhkan dirinya ke lehernya dan menangis dengan getir kegirangan. Dua air mata menetes di matanya, dan pangeran itu kembali melihat dan mulai melihat seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaannya, dan mereka hidup selama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan kegembiraan.